strateginya harus diperbaiki. Jadi kalau di sini strateginya adakan pelatihan ya untuk persiapan memasuki dunia kerja sehingga siap ya. Kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan sehingga nanti ini bisa magang misalnya ya. Kemudian nanti ya biasanya kalau bagus akan direkrut. Itu berarti mempercepat mendapatkan pekerjaan. Ini menyebarluaskan informasi itu perlu dilakukan, kemudian juga melakukan pengecekan data melalui tracer study. Tracer study ini harus dilakukan memang ya untuk akreditasi kan dibutuhkan juga. Nah, siapa sebagai penanggung jawab ini harus ada, kemudian pengambilan data diperlukan, dan pengukuran itu dilakukan tiap triwulan. Maksudnya ini berjalan diukur tiap triwulan, tapi belum sebagai hasil eh, capaian ya. Hasil capaian itu waktu pelaporannya ini setahun sekali, jadi akhir tahun setiap akhir tahun. Nah ini yang tadi saya bilang harus terukur karena ini harus bisa dihitung, ya. Sehingga jelas nanti capaiannya itu berapa persen. Apakah ini tercapai atau melebihi itu. Kalau melebihi alhamdulillah. Berarti target selanjutnya bisa ditingkatkan. Begitu juga untuk pelayanan. Misalnya pelayanan di proses yang kita sering ya walaupun sekarang efisiensi ya. Misalnya pergi. Itu untuk bisa mendapatkan kembali dana biasanya kan ya mungkin dikasih apa sih namanya panjar dulu ya. Tapi untuk total kan terakhir kalau sudah ada bukti-bukti semua ya, entah tiket, boarding pass dan sebagainya lengkap. Nah itu bisa misalnya targetnya baru sanggup 5 hari setelah lengkap ya ditulislah itu 5 hari ya. Tapi ternyata yang realnya itu 3 hari saja sudah bisa selesai. Yang penting lengkap tadi ya. Jadi harus memang tertulis lengkap gitu ya. Jadi setelah dokumen-dokumen lengkap. Kalau dari awal itu tidak bisa diukur karena itu tergantung dosennya yang pergi. Nanti kalau lama tidak setor-setor ya dokumennya ya lama juga. Nah, nanti itu tidak boleh menjudge bagian keuangan bahwa itu lambat sekali, sudah sekian bulan baru cair. Nah, karena dokumen kita yang kita kumpulkan itu yang tidak lengkap-lengkap. Jadi perhitungan harus dari lengkap. Yang kedua, kalau misalnya ada yang menyangkut dengan unit kerja lain, itu kita tidak bisa masukkan di dalam target kita. Jadi itu nanti masuk di unit kerja lain, ya. Misalnya, ini harus memerlukan tanda tangan dekan misalnya. Maka itu nanti fakultas itu menangani ada target penandatanganan apa namanya yang untuk kegiatan bepergian itu targetnya berapa hari bisa selesai itu fakultas. Kita tidak boleh memasukkan di situ karena bukan wewenang kita. Jadi khusus untuk target ini yang khusus di bagian pekerjaan kita saja gitu. Jadi nanti kan bisa ditingkatkan ya. Misalnya tadi 5 hari, ternyata kenyataan bisa 3 hari, maka 3 hari. Nah, kalau berkali-kali misalnya sudah maksimal 2 hari, tidak mungkin gitu ya, 3 hari, maka ini sudah bisa kita lepas dari sasaran mutu. Tetapi di prosedur mutunya itu harus tertulis keterangan di situ 3 hari. Ini untuk apa? Untuk menjaga kalau ada pergantian pimpinan atau pergantian yang duduk di situ. Nah, tugas yang duduk di situ yang baru itu yang mempelajari prosedur-prosedur mutu itu. Makanya prosedur mutu itu harus selalu diupdate sesuai apa yang
kita kerjakan. Jadi tadi itu apa yang kita kerjakan kita catat, apa yang kita catat kita kerjakan. Makanya memang awal-awal ini harus dipaksa sehingga terpaksa, tapi kemudian menjadi budaya. Dan ini sebenarnya tidak memberatkan karena apa? Itu adalah tupoksi kita memang yang harus kita kerjakan hari-hari ya itu. Tapi ya namanya orang kadang-kadang sudah jalan terus ya, administrasi jalan terus, tetapi dokumennya tidak diupdate. Ya. Saya pernah juga mengaudit prosedur mutu itu sampai lengket-lengket. Lengket-lengket karena tidak pernah dibuka. Ada Iya, iya. lengket di copy ya. Wah, ini lengket-lengket ini. Kayaknya tidak pernah dibuka ya Pak. Senyum-senyum saja. Ya. Padahal itu kan apa yang dikerjakan sehari-hari harus disesuaikan ya. Nggak prosedur mutu. Makanya sebenarnya tidak memberatkan. Karena apa yang kita kerjakan itu yang kita tulis. Jadi justru ini membantu. Bantu misalnya, oh iya ya kalau dari sini harus apa ya, kan ada flowchartnya biasanya di prosedur mutu itu. Di flowchart itu jelas, oh dari sini harus ke sini, dari sini harus ke sini. Jadi itu jelas. Sehingga untuk bidang pelayanan ini biasanya kuesionernya itu kita isi juga eh, kecepatan ya, selain kecepatan pelayanan juga kejelasan prosedur. Karena kan ada orang merasa dipingpong. Ini bilang gini, ini bilang gini. Nah, itu karena tidak ada prosedur mutunya. Tapi kalau ada prosedur mutunya, ya sudah jelas apa yang dikatakan dan akan sama siapapun yang mengatakan gitu. Ya, kadang-kadang kita buat orang jadi jengkel karena kenapa sih itu sana bilang gitu, ini harus ke sana, harus ke sana. Nah, itu karena prosedur mutunya tidak dijaga, tidak diupdate gitu. Next. Ya, ini merencanakan untuk perencanaan ya. Klausul 6 itu 63 merencanakan perubahan. Ini eh, mensyaratkan bahwa bila dianggap perlu ya, bila dianggap perlu untuk adanya perubahan ya. Oh, ini 61 ya, tadi kayaknya eh, salah. Jadi tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Dari ini penjabaran lebih rinci tentang penerapan risk-based thinking. Jadi ini mensyaratkan agar organisasi mempelajari berbagai risiko dan peluang dan mempertimbangkan berbagai isu baik internal maupun eksternal. Ini tadi bahwa risiko itu tidak selalu menjadi jelek, tetapi bisa justru itu menjadi pemicu untuk bisa lebih baik lagi. Begitu. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya risiko, risiko untuk mahasiswa, ya, mahasiswa kan sudah ditulis biasanya yang lambat selesai. Ya. Itu harus ada penanganan kan, ya. Maka peluang setelah kita identifikasi risiko itu, maka kita berusaha untuk jangan sampai risiko ini terjadi kan. Berarti kita harus memberikan atau melakukan tindakan agar ini jangan sampai terjadi. Misalnya mahasiswa itu biasanya kalau sudah seminar misalnya, apalagi kan yang pasca seminar misalnya proposal. Wah, nah proposal saya udah makan-makan, habis itu tidak masuk-masuk ke lab. Nah, itu kalau Gitu ya. saya ya, kan maksudnya di kimia ya, itu Iya, iya. suatu resiko membuat waktu studinya jadi lama. Ya, sekarang harus eh, dua-dua, yang pembimbing dan mahasiswa saling mendukung. Ya.
Nah, itu untuk menghindari risiko itu terjadi. Oke, lanjut. Ini sasaran mutu dan rencana pencapaiannya tadi sudah ya kita sudah sampaikan yang kayaknya terulang ya ini ya. Eh, harus konsisten dengan kebijakan mutu tadi, terukur dan target yang sesuai baseline kita itu yang harus diingat ya. Jadi kita tidak bisa melirik ke tetangga ya. Tetangga itu targetnya kok segitu. Wah, kita harus gitu. Jangan juga, karena kalau kita kemampuannya belum segitu, kemudian kita punya target mau ikut-ikut orang yang lebih tinggi, ya setengah mati nanti. Jadi kita harus proporsional ya. Kita memberikan target itu sesuai apa yang kita bisa capai nanti. Ya termasuk jurnal, memang mungkin memang kita dipaksa untuk 500 satu tahun ini. Ya, tapi awal-awal mungkin belum bisa mencapai ya, tetapi dengan adanya sasaran mutu itu, maka kita akan bergerak, wah ini belum tercapai loh, ayo, ayo, gitu. Rame-rame lah untuk bisa publikasi sehingga bisa tercapai. Lanjut. Oh ini makanya kok terulang, berarti terulang memang eh, anunya, slide-nya kayaknya. Ini sudah ini, kenapa bisa Sudah perencanaan ya, sudah anu, tadi. iya, Ya, ya perencanaan kan sudah ya. sudah. Oke, lanjut. Nah, oke, sekarang di klausul 7. Klausul 7 itu ada dukungan sumber daya, kompetensi, kesadaran dan kepedulian, komunikasi dan dokumentasi. Ya, kita lihat untuk sumber daya dulu ya. Next. Nah, sumber daya next itu bisa sumber daya manusia, ya, bisa infrastruktur, lingkungan operasional, sumber daya pemantauan. Nah, untuk sumber daya manusia ini kita harus memang melihat bagaimana sumber daya di perguruan tinggi kita bisa memenuhi untuk semua bisa berjalan sesuai dengan pekerjaannya, ya kan masing-masing punya bidang. Kemudian yang infrastruktur itu ya tentunya yang mendukung ya. Bagaimana kalau kita mengajar misalnya ruang kelasnya ya jangan sampai kepanasan gitu, harus AC-nya jangan rusak gitu. Jadi itu akan berjalan dengan baik dan lingkungan operasionalnya juga ya harus mendukung, ya harus kondusif sehingga mendukung apa yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan nyaman ya. Kemudian pemantauan, nah ini adalah khusus untuk ISO 9001 karena perguruan tinggi itu harus memiliki kemampuan untuk membuktikan pematuhan persyaratan-persyaratan. Makanya itu audit internal itu harus dilakukan dulu mesti biasanya ya kalau kita di UNAS ya. Itu untuk melihat kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang ada. Itu untuk persiapan nanti supaya waktu surveillance itu kita sudah siap. Sumber pengetahuan tentunya sangat mendukung